Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersua di bincang pembangunan. Di kesempatan kali ini kami menghadirkan salah satu narasumber luar biasa. Senior kita, tokoh sosial keagamaan, beliau aktif juga sebagai aktivis. Gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat dan alhamdulillah dari biarpun dalam kondisi panas kita tetap semangat Bang Fatul. Jadi bahasan kita terkait dengan evaluasi dari pemerintahan Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Menurut Bapak ini sebagai tokoh masyarakat atau sebagai juga akademisi, selama perjalanan waktu 10 tahun ini, bagaimana roda pemerintahan yang berjalan? Kita mengetahui bahwa Bapak Presiden Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin ini kan sudah 5 tahun untuk periode kedua Pak Jokowi dan 5 tahun untuk periode Pak Ma'ruf Amin. Banyak beliau lakukan untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk pemerataan pembangunan. Juga kita untuk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini kan kita merasakan dampak dari kebijakan-kebijakan beliau. Baik itu berupa infrastruktur fisik maupun non fisik. Kita mengetahui bahwa untuk non fisik kan adanya gelontoran bantuan dana untuk masyarakat yang tidak mampu, katakanlah bantuan sosial, dan juga untuk fisik kan kita merasakan dampaknya itu adalah salah satu kebijakan dari Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin dan kepemerintahan beliau selama 10 tahun khususnya Pak Jokowi itu adalah kebijakan dalam bidang pembangunan yang terus menerus dan terukur dan terarah, sehingga beliau ini Pak Jokowi ini kan tipenya orang yang tidak banyak bicara, banyak bekerja. Beliau ini kan kita mengetahui sendiri, beliaunya low profil santai, tetapi mempunyai gagasan-gagasan, dibantu lagi oleh pembantu beliau, katakanlah menteri dan jajarannya itu bekerja penuh untuk pembangunan. Untuk di Hulu Sungai Selatan kita banyak dibantu oleh beliau, salah satunya infrastruktur daerah kan ada melalui dana alokasi khusus ataupun dana alokasi umum yang banyak untuk membantu bantuan fisik. Salah satunya kita mengetahui kan rumah sakit daerah itu kan banyak dibiayai oleh APBN. Salah satu yang kita merasakan dampaknya itu adalah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan kan salah satunya itu adalah perpustakaan daerah. Itu kan biaya dari DAK. Itu khususnya kan program untuk literasi daerah. Dan itu kan karena perpustakaan tersebut berstandar nasional khususnya untuk mengembangkan bagaimana masyarakat Banyuwangi khususnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk literasi lembaga. Sehingga selain literasi kita mengetahui juga banyak kebijakan beliau itu dalam bantuan langsung itu kan baik tunai maupun non tunai, bantuan PKH, Kartu Indonesia Pintar dan lain sebagainya. Di kampus saya itu kan ada namanya Kartu Indonesia Pintar Bang Fatul. Ini terasa sekali dampaknya bagi mahasiswa yang kurang mampu untuk melanjutkan studi, dan ini kan tentunya kebijakan dari pusat dititipkan ke Kementerian Agama, disebarkan ke perguruan tinggi swasta dan negeri Bang Fatul. Ini salah satu kebijakan yang dirasakan sangat sangat penting dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Terus kita merasakan dampaknya lagi kepada masyarakat kecil, yaitu berupa pelatihan pemuda. Kan banyak nih program-program dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk pelatihan pemuda, untuk mengembangkan entrepreneur muda. Ini kan salah satu kebijakan pusat kan, karena kita mengetahui bahwa perencanaan pembangunan itu kan dari pusat sampai daerah itu kan sinkron, tidak ada yang bertentangan atau saling ini kan, artinya dalam dampak pembangunan desa pun kita merasakan dengan adanya bantuan dana desa yang lebih besar daripada yang periode-periode yang lalu. Ini kan kita rasakan sendiri dengan bantuan hampir 1 miliar lebih untuk desa. Itu kan ada dana di AD dan DD kan, dana desa dan dana alokasi desa. Nah ini kan membantu roda perekonomian. Khususnya kan kita merasakan secara nampak itu untuk dana desa itu kan dengan pembangunan jalan. Itu dengan cara masyarakat itu membangun dengan sistem gotong royong, dengan melibatkan, dan itu akhirnya tenaga kerja lokal itu terserap. Yang berikutnya kita merasakan lagi dampak dari kebijakan Pak Jokowi itu adalah tentang perumahan. Banyak kita perumahan-perumahan itu
itu dibangun rumah-rumah yang katakanlah tidak layak huni menjadi layak huni. Ini salah satu program dari Pak Jokowi yang dirasakan dampaknya ke masyarakat. Kita juga mengetahui bahwa Lok 1 sebagai ikon wisata kita kan menjadi sekarang program nasional untuk kunjungan turis wisata baik nasional maupun domestik maupun internasional. Ini kan kita rasakan dampaknya sekali nih. Jadi saya rasa selama kepemimpinan beliau itu rakyat, katakanlah masyarakat itu merasakan dampak dari pembangunan beliau. Terlepas dari pro dan kontra ya, namanya pemimpin ini kan pasti ada pro dan kontra Bang Batu. Tidak terlepas kan? Karena namanya pemimpin ini pasti ada yang disukai dan tidak disukai, itu terlepas dari situ. Saya melihat dari secara objektif, biarpun nantinya banyak hal-hal orang menilai Pak Jokowi ini ada yang cawe-cawe, ada yang ini, tapi kita terlepas dari hal tersebut. Jadi kita lihat ini adalah dampak langsung dari ke masyarakat. Kan beliau kan banyak dikatakan ini dan itu, kan wajar para pro dan kontra baik di kalangan elit maupun di kalangan akademisi dan lain itu wajar kan, karena dinamika ini kan kebebasan berserikat, berpendapat itu kan dilindungi undang-undang Bang Batur selama itu sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Tentu kita menaruh banyak harapan terhadap kemungkinan di periode yang akan datang, periodenya Pak Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf Amin, estafetnya akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Harapannya nih, utamanya untuk masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan khususnya dan Kalimantan Selatan pada umumnya, sebagai tokoh masyarakat harapan. Oke, kita berharap dengan transisi kepemimpinan ya nantinya dari Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin ke Prabowo dan Pak Gibran, ini nantinya tidak ada gangguan. Nah, ya katakanlah sesuai konstitusi kita, karena beliau terpilih secara konstitusi memenangkan konstelasi pemilu pada 2024 tadi. Saya berharap tidak ada gangguan atau apapun yang sehingga mengganggu nantinya di awal-awal pemerintahan Bang Batur. Untuk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saya berharap nantinya infrastruktur daerah yang belum ada di daerah, mungkin untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena salah satu penyangga ibu kota. Kita mengetahui kan, alhamdulillah Pak Jokowi telah menetapkan IKN yang mana ikon Kalimantan, dan salah satu kebijakan dari Pak Jokowi itu yang sangat positif itu adalah pemerataan pembangunan Bang Batur, termasuk salah satunya itu adalah IKN. Kita berharap Pak Prabowo nanti melanjutkan IKN, dan ini nanti IKN ini nantinya provinsi kabupaten yang menjaga penyangga dari IKN ini nantinya disiapkan, digelontorkan dana untuk pengembangan kewilayahan, pengembangan SDM, dan juga saya berharap kepada Prabowo dan Pak Gibran untuk kedepannya lebih banyak membuka peluang kerja kepada tenaga kerja lokal. Yang kedua itu adalah mudah-mudahan Pak Prabowo, Pak Gibran itu mengurangi dari utang, karena utang negara ini kan sudah lebih dari 5.000 triliun, dan ini khawatirnya kalau banyak utang nanti negara kita akan terjadi krisis moneter pas berikutnya. Nah ini yang berikutnya saya berharap Pak Prabowo di Kabupaten Hulu Sungai Selatan itu adalah kebijakan untuk pendidikan. Kita mengatakan di Hulu Sungai Selatan ini kan ada rawa, pegunungan dan dataran. Jadi ini nantinya disamaratakan, dan nantinya khususnya karena kabupaten kita ini penyangga dari EKN, saya berharap nanti ke depan itu untuk pengembangan SDM ini melalui misalnya bantuan pengembangan pendidikan, struktur pemerintahan, katakanlah pembangunan kondisi pembangunan sekolah, pembangunan kampus maupun perguruan tinggi itu lebih dikembangkan untuk peningkatan SDM. Karena kita mengetahui bahwa SDM ini sangat penting. Kalau SDM dibangun maka akan mengurangi dari kemiskinan. Karena dengan adanya SDM yang kuat nanti kan bekerja semuanya sehingga untuk kemiskinan itu akan berkurang Bang Batur. Tapi kalau SDM-nya tidak ditingkatkan, khawatirnya nanti pengangguran lebih banyak karena kita kalah dengan SDM dari luar. Mungkin itu harapan kita. Dan harapan terakhir Pak Prabowo dan Pak Gibran itu adalah memperkuat posisi dari KPK dan penegakan hukum. Karena kalau penegakan hukum dijalankan betul-betul sesuai aturan, insya Allah negara kita akan aman, tidak ada gangguan, dan juga menghindarkan dari sabotase dan lain sebagainya. Yang tadi bincang singkat kita dengan Pak Ahmad Zaki Amani, beliau tokoh masyarakat, aktivis sosial dan keagamaan juga. Banyak harapan yang ditaruh untuk
untuk estafet kepemimpinan akan datang, untuk Indonesia yang lebih hebat, maju dan lebih sejahtera. Terima kasih atas kebersamaannya para rekan di Bincang Pembangunan. Terima kasih Pak Jaki atas waktunya. Oke, makasih juga, Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.